Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Triana Paramita dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Dengan ini saya akan memaparkan materi mengenai buffer tubuh manusia, di mana buffer adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam atau basa atau ketika diencerkan. Buffer memiliki dua macam, yaitu asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Buffer dalam tubuh manusia adalah darah. Jika darah tidak memiliki buffer, maka ketika kita minum jus jeruk yang kecut, tubuh kita dapat mengalami asidosis atau pH darah asam. Selanjutnya jenis sistem buffer tubuh, di mana di sini terdapat 3 jenis sistem buffer. Yang pertama adalah sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat. Sistem ini terdiri atas asam karbonat H2CO3 yang bersifat asam lemah dan bikarbonat HCO3- yang bersifat basa lemah. Kemudian sistem ini merupakan sistem buffer terbanyak di ekstrasel. Kadar HCO3 dan CO2 diatur oleh ginjal dan paru-paru. Kemudian sistem buffer yang kedua adalah sistem buffer fosfat. Terdiri atas monohidrogen fosfat HPO4-2- yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat H2PO4- yang bersifat asam lemah. Kemudian dari sistem fosfat juga merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol dan juga memegang peranan penting di intrasel dan tubulus ginjal dengan reaksi basa, yaitu OH- bereaksi dengan H2PO4- menghasilkan H2O dan HPO4-2-. Kemudian pada asam, ketika asam bereaksi dengan HPO4-2- menghasilkan H2PO4-. Kemudian yang ketiga yaitu sistem buffer protein intrasel, hemoglobin, dan protein plasma, di mana pada sistem ini protein merupakan buffer yang terbanyak di sel dan darah. Sistem ini juga merupakan buffer yang baik. Protein mengandung gugus asam karboksil, yaitu COOH, dan basa amino NH2. 60-70% total buffering kimiawi pada cairan intrasel dan intraseluler dilaksanakan oleh protein. Pengaturan sistem keseimbangan asam basa. Yang pertama adalah pengaturan sistem pada cairan intra dan ekstrasel, di mana pengaturan konsentrasi ion hidrogen ekstraseluler melibatkan jauh lebih banyak daripada eliminasi sederhana ion-ion hidrogen oleh ginjal, tapi juga mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel, dan paru-paru yang berguna untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Yang kedua yaitu pengaturan oleh sistem pernapasan, di mana pada pengaturan retensi dan ekspirasi CO2 darah kemudian diatur oleh kadar PCO2 ekstrasel atau darah, yang kemudian CO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan H2CO3. Jika CO2 meningkat, maka pH darah menurun atau mengalami gangguan asidosis, dan jika CO2 menurun, maka pH darah meningkat atau mengalami gangguan alkalosis. Kemudian pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal, di mana derajat pH dipengaruhi oleh naik turunnya konsentrasi ion H+ dalam cairan. Hidrogen diekskresi ke dalam tubula dan dikeluarkan dalam urin. Pada saat yang sama terjadi reabsorpsi natrium atau
sodium di tubulus ginjal untuk menggantikan H+. Kemudian sodium berikatan dengan ion HCO3 untuk membentuk NaCO3. Kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal dan sebagian besar dalam bentuk amino. Tahukah kalian bahwa sebenarnya dalam darah terdapat sistem penjaga yang membantu super pH darah agar darah hampir konstan, yaitu 7,4. Larutan penyangga adalah penopang perubahan pada pH. Contoh yang paling dekat adalah tubuh kita sendiri. Di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel, ada senyawa penyangga. Senyawa ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa. Di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO-. Kalau kita perhatikan, kedua senyawa tersebut punya sifat yang berbeda. H2CO3 bersifat asam, sementara HCO3- adalah basa konjugasi. Selanjutnya pada cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Peran air dalam tubuh manusia. Salah satu fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh untuk menjaga kestabilan tubuh. Selain berperan dalam menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas dalam tubuh, air juga berperan dalam mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat, pembentukan sel, dan cairan. Selanjutnya yaitu peran mineral dalam tubuh, di mana mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh, dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Mineral berfungsi sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan atau kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai buffer tubuh manusia yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.